Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Hari ini Bu Guru akan membahas tentang rantai makanan. Selamat menyaksikan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Terdapat di dalam gambar yang mana terdapat tanaman atau tumbuhan yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, kemudian dimakan oleh hewan pemakan tumbuhan dan seterusnya. Komponen pada rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah organisme yang menghasilkan makanan sendiri, biasanya tumbuhan hijau yang menggunakan energi cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, melainkan memakan organisme lain. Konsumen terbagi menjadi 4. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan langsung dari produsen. Konsumen tingkat 1 adalah hewan yang memakan tumbuhan atau herbivora. Yang selanjutnya adalah konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari atau berupa konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 adalah hewan yang memakan hewan lainnya atau yang disebut juga dengan karnivora. Contohnya, ayam memakan cacing, tikus memakan belalang, dan lain-lain. Yang ketiga, konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari atau berupa konsumen tingkat 2. Contohnya, elang memakan tikus, ular memakan ayam, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah konsumen puncak. Konsumen puncak adalah konsumen yang paling akhir. Artinya, konsumen puncak tidak memiliki predator atau pemangsa. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen akhir adalah hewan karnivora atau omnivora. Konsumen puncak akan mati karena waktu, diburu oleh manusia, atau bertarung dengan hewan lainnya. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan yang telah mati. Hasil penguraian yang bercampur dengan tanah menghasilkan humus, contohnya jamur dan bakteri. Berikut adalah contoh rantai makanan. Nah, terdapat pada gambar ada yang termasuk produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 atau konsumen akhir, dan pengurai. Yang selanjutnya adalah peran rantai makanan. Adapun peran rantai makanan yaitu yang pertama, mendistribusikan energi, yaitu memindahkan energi dari satu tingkatan trofi ke tingkatan lainnya. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu memastikan setiap makhluk hidup memiliki sumber makanan dan nutrisi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Lantas, apa yang terjadi ya jika salah satu komponen dalam rantai makanan itu hilang atau punah? Nah, adapun yang terjadi adalah kenaikan populasi mangsa. Yang kedua, kelaparan konsumen. Yang ketiga, kepunahan spesies. Yang keempat, kerusakan produsen. Dan yang terakhir adalah gangguan ekosistem secara menyeluruh. Nah, jadi itulah kenapa kita harus selalu menjaga ekosistem dan rantai makanan. Nah, sekian penyampaian dari Ibu. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.